Keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Keluarga Islami. Dan hari ini kita belajar kembali bersama guru kita Buya Yahya selaku pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Dan tentunya ini berkenaan dengan keluarga, di mana ada satu keluarga, seorang istri yang sangat sebel sama suaminya. Begitu juga dengan suaminya sebel sama istrinya. Nah, Buya, apakah rumah tangga ini harus diteruskan atau cukup sudah sampai di sini saja? Baik sahabat, kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam memberikan video-video terbaru. Oke? Terima kasih Anda kembali sudah mensubscribe channel ini. Langsung saja ya, kita tanya kepada guru kita Buya Yahya mengenai sikap suami istri dalam rumah tangga yang sudah tidak enak dipandang. Nah, bagaimana Buya? Apakah mereka harus cerai atau bagaimana? Silahkan Buya. Baik, wahai yang ingin menjalin rumah tangga atau segera menjalin rumah tangga, cinta itu memang Allah yang memberi. Tapi sebab cinta itu bisa kita tumbuhkan. Cinta itu pemberian Allah dan unik. Cacat orang yang tidak punya cinta. Gersang hidupnya orang yang tidak pernah mencintai. Dan alangkah indahnya cinta. Lihat, semangat ya. Penuh semangat, saling membantu, saling menghargai, saling menyenangkan pasangan. Itu cinta. Dan cinta adalah disanjung, diagungkan oleh Nabi SAW. Allah mengagungkan cinta. Kalau ngomong cinta, lain urusan dengan syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta loh ya. Tapi ini kita bicara cinta lebih agung dari syahwat. Orang bisa melampiaskan syahwat tanpa cinta. Jangan disamakan syahwat dengan cinta. Cinta agung. Cinta itu bisa non tanpa syahwat. Cuman jika ada cinta digabungkan dengan syahwat plus halal adalah indah di atas indah. Ada seorang yang menjual diri, perempuan ketemu laki-laki, asal laki-laki gak ada cinta, berpisah pun dah susah. Na'udzubillah. Bisa melampiaskan syahwat, selesai. Jadi jangan disamakan cinta dengan syahwat. Baik. Dan cinta adalah keindahan. Kemudian cinta itu bisa disuburkan, ditumbuh suburkan. Sebab-sebab kesuburan cinta adalah pengabdian, perhatian, pengertian, kata maaf, permohonan maaf. Ini harus subur, saling percaya. Nah, ini adalah kesuburan cinta. Nah, kalau tadi ada orang berkata tiba-tiba aku sama suamiku sudah nek. Suamiku juga nek. Nek-nekan ini sih. Waduh, ini repot. Kalau sebetulnya jawabannya sederhana, cuman kita akan kalau sudah sama-sama nggak senang jangan dilanjutkan, kan begitu? Karena takut masuk wilayah zalim. Cuman ini nasihat untuk semuanya. Kenapa orang yang dulu menikah rame-rame senyum terus dikuade, masya Allah, ujung-ujungnya nek-nekan? Apa yang terjadi sepanjang perjalanan pernikahan ini? Ini loh nasihat. Kalau masalah hukumnya sama. Kalau dua orang sudah hilang cinta, tidak dipaksakan, tidak perlu dipaksakan. Karena ada orang pernah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya suami tapi aku sudah tidak punya cinta dengan dia. Apakah dia zalim? Tidak. Apakah dia tidak beribadah? Tidak. Apakah dia tidak baik? Tidak. Cuman saya sudah tidak punya hati dengan dia. Takut aku berbuat zalim kepadanya ya Rasulullah. Nabi izinkan untuk minta cerai. Karena hilangnya cinta. Cinta kan tidak bisa dipaksakan. Bukan kata pujangga saja itu. Cinta nggak bisa dipaksakan. Kalau sudah nek ya nek. Ya bisa. Maka perjalanan sampai nek itu apa sih yang terjadi dalam rumah tanggamu? Wong rumah tangga tidak pernah saling menghargai, tidak pernah belajar cinta, tidak pernah belajar mencintai, tidak pernah belajar berterima kasih. Gimana bisa tumbuh subur cinta? Gerudak-geruduk begitu. Masya Allah. Baik. Nah, kalau ada orang, ini perlu diproses ya. Jangan Anda membuat masalah sehingga tiba-tiba pasanganmu itu menjadi dingin. Dan kalau sudah hilang cinta, biasanya kalau sudah kejadian baru nyesel. Tiba-tiba hilang cinta. Mohon maaf, suami bisa saja karena ulah Anda kurang terima kasih, Anda tidak menghargai, Anda tidak ini, tidak seindah yang dibayangkan dulu. Sementara apa? Terus bertubi-tubi hantaman. Sesaat ngomong kelihatan, sesaat begini, runtuhlah cinta sang istri. Ya terlanjur karena anak aja sih saya menikah. Masih sayang kepada suami? Belas ya nggak ada belas. Dan terus kok bertahan demi anak. Nasib buruk hidup kok hanya demi anak, demi cinta. Ada lagunya nak? Lagu apa itu? Demi cinta karena Allah, bukan demi anak.
Jadi melihat anak, kelihatan suami, gitu loh. Ngelihat anak, kelihatan istri, begitu dong hidup indah. Ini banyak kejadian semacam ini itu. Kenapa seperti itu terjadinya? Akhirnya sang istri sudah terlanjur nek. Karena belum lagi sebabnya apa? Karena apa? Suaminya nggak peduli kepada mertuanya, suaminya zalim pada mertuanya, suami sama seperti seorang istri pun tiba-tiba juga begitu. Ulahnya tidak menyenangkan sang suami. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian, saya bilang, istrimu cantik, tapi kenapa kamu tidak senang? Masya Allah Buya, tidak kumpul dengan sesuatu kecuali dia bikin masalah, bikin saya pegel, bikin ini sudah saya ingatkan terus sampai hilang perginya dia tuh gak ada artinya bagi saya. Jadi gak berat sudah. Wah, kan repot kalau begitu. Berarti sebabnya itu loh, kita yang membuat orang nek sama kita. Wong semula-mula anggap saja begini, kalau ada 0 bertemu, paling tidak sebelum adanya cinta min plus, baru cinta bisa dibangun di atasnya. Kalau laki perempuan, asalkan belum ada isu kebencian, belum ada virus benci, nikahnya seorang yang 0 itu dipertemukan, cinta dibangun saat itu. Makanya rumus pernikahan kan yang sering kami hadirkan adalah cinta dibangun di atas pernikahan, bukan pernikahan dibangun di atas cinta. Jadi nikah dulu 0. Wah, baru setelah itu membangun cinta di atas pernikahan kokoh, karena dibangun di atas sesuatu yang halal. Itu jadi lah, kalau sampai batas tiba-tiba ini saya perlu proses, kenapa kok sampai kamu derajat nggak seneng sama pasanganmu. Tapi jawabannya sederhana sebenarnya. Kalau memang suami istri, ingat, harus koreksi diri. Apa yang menjadikan tidak senang? Jangan-jangan kamu yang berbuat zalim. Ada berbuat ketidaksenangan seseorang itu karena pasangannya tidak menarik, tidak memperhatikan, ada. Dan ada lagi yang na'udzubillah dan na'udzubillah, hilangnya cinta seorang perempuan kepada suaminya karena apa? Dia teringat-ingat dengan laki-laki lain. Wah, busuk lagi itu wanita. Khayalannya laki-laki itu adalah lebih terhormat. Wah, kalau telepon sama saya lembut, suami saya saja tidak pernah salam seperti itu, Bu ya. Pagi-pagi sudah didahului orang itu nyapa saya. Suami saya boro-boro nyapa, telepon aja susah. Na'udzubillah. Padahal namanya laki-laki ngerayu, begitu hati-hati dengan laki-laki itu. Bisa saja dia adalah serigala berbulu domba, gayanya cantik. Awas, karena semua laki-laki selagi bukan halal bagimu adalah anggap serigala. Waduh, serem. Tak terima bapak-bapak. Karena apa? Subhanallah, daya rayu juga. Hati-hati. Siapapun, ini laki-laki bukan? Serigala. Jelas. Selagi bukan halal, hati-hati. Apalagi yang kelas ustadz, kelas pinter, kelas ini, wah, ngerayunya dahsyat, hati-hati. Waduh, serem, Bu ya, ini ngajari apa ini? Waspada, takut kepada Allah. Nanti jangan damai. Para bapak-bapak, kita satu madhab kok. Tenang aja, ini ada tip khusus nanti. Di saat ibu-ibu tidak ada, kita bicara khusus. Jadi begitulah. Baik, akan tapi ketahuilah, kalau sudah orang tidak senang, maka tidak bisa diteruskan. Takut masuk wilayah kezaliman. Boleh minta cerai. Itu kan jawabannya seperti itu saja. Cuman kan kita perlu memberikan tarbiyah, pendidikan. Tolong, hei para istri, jangan bikin suami istrimu nek, tapi bangun cinta. Bagaimana istrimu semakin hari semakin tumbuh cinta. Hei istri yang solehah, jadikan setiap hari suamimu jatuh cinta baru lagi, semakin gandrung, terpesona kepadamu. Umur boleh bertambah, rambutmu boleh beruban, tapi bisa saja kalimat suamimu adalah seperti perak yang penuh. Dengan mana? Karena suamimu pintar ngerayu kok. Dulu abang ganteng, tapi abang sekarang sudah banyak keriput di keningnya. Tapi karena abang keriput, karena abang mikir saya kan gitu. Masya, sanjungan dong, gitu loh. Pinter-pinter ngerayu deh. Kalau sama istri itu harus obral rayuan yang hebat. Lah itu menumbuh suburkan cinta. Lah aku lempong-lempong, sholat yuk, aji. Oh, apa itu ya? Semoga Allah memberikan keindahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, adem, tentrem gitu ya. Kalau ada masalah kecil, berantem kecil, hal yang wajar. Tapi setelah itu baik lagi, oke? Ya, sahabat jangan lupa subscribe channel ini. Nanti bakal banyak nasihat-nasihat dalam sebuah rumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Oke? Tetap bersama channel ini, dan saya Yos Asma Saputra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.